Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar logika dan algoritma. Ya, ini perkenalan dulu ya. Ya, ada dosen saya yaitu Paisan Maulana SKM MTI. Ada saya Abdul Malik Hidayatullah. Kampus saya Universitas Syarif Madani ada di sebelah kiri. Ada tulisannya sebelah kiri. NIM saya 2305094 dan kelas saya atau prodi saya itu ilmu komputer kelas malam. Oke, langsung saja kita presentasiin ya tugas. Yang pertama itu ada manfaat logika dan contohnya. Manfaat logika meningkatkan kemampuan berpikir. Logika membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir agar dapat menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan atau kita bisa pilih dengan bijaksana. Oke. Yang kedua, meningkatkan pemecahan masalah. Logika membantu kita untuk menganalisis masalah dengan baik dan menemukan problem solving yang baik. Oke? Yang ketiga, membantu dalam membuat argumentasi yang kuat. Logika membantu kita untuk mengidentifikasi argumen yang benar atau salah, sehingga dapat membuat argumentasi yang lebih kuat. Contoh dari logika, jika hujan turun, maka jalannya akan basah. Nah, contoh satu lagi itu berpikir secara matang. Oke, contoh logika jika hujan turun maka jalan agak basah yaitu contoh dari pemikiran yang logis. Logika, logik, logis atau logika sama saja. Kalau misalnya nggak logis ya berarti gini, jika hujan turun maka jalannya akan kering. Oke, kita ke slide selanjutnya. Fungsi algoritma dan contohnya. Fungsi algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya fungsi algoritma itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Atau bisa juga untuk dokumentasi seperti kita coding atau ya coding contohnya ya. Nah, ya contoh algoritma yaitu ada memasak mie, cara kita memasak mie, cara belanja online, cara kita servis laptop, atau cara kita coding dengan baik dan benar. Jadi algoritma itu harus logis, nyambungkan sama yang tadi. Jadi harus pikirannya tuh harus logis, bukan yang nggak logis gitu loh. Oke, lanjutnya. Struktur dasar algoritma dan contohnya. Struktur dasar algoritma terdiri dari 3 bagian yaitu input, proses, output, atau input juga bisa inisialisasi. Contohnya, ini ada contoh algoritma dari penjumlahan ya, penjumlahan angka. Input bilangan A dan B. Prosesnya adalah menghitung hasil penjumlahan A dan B. Outputnya atau keluarannya itu hasil penjumlahan A plus B. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya kita bilang A ini 2 dan B ini 3. Kita input nih bilangan A dan B, bilangan A2 dan B3. Menghitung hasil perjumlahan 2 plus 3. Output keluarannya hasil penjumlahan A plus B berarti 5 gitu ya. Paham? Paham. Nah, ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma dalam belanja online. Yang pertama, kita langsung masuk aplikasi aja. Saya yakin rata-rata orang di Indonesia pasti mempunyai aplikasi online shop atau Shopee atau Tokopedia dan semacamnya. Yang kedua, kita login. Rata-rata juga sudah mempunyai akun dari aplikasi tersebut. Ya, jika belum punya silakan daftar dan input data diri Anda. Yang ketiga, cari barang yang akan Anda beli, bisa di kolom search, kalian bisa mencari barang seperti sepatu, TV, laptop, dan lain-lain. Pilih barang yang akan Anda beli dan masukkan ke keranjang. Nah, di sini kalian pilih barang yang akan Anda beli. Contohnya kalian akan membeli sepatu. Nah, sepatu itu biasanya bukan ada tipe, size tertentu. Kayak seperti size 40, size
39, size 38. Nah, nanti kalian bisa cek ketika masukkan keranjang, nanti kalian disuruh untuk memilih size-nya, misalnya size 40 dan masukkan keranjang. Oke, sudah masuk ke keranjang, kita cek barang yang sudah ada, yang ya, cek barang yang sudah Anda masukkan ke keranjang apakah sudah sesuai, kemudian pilih check out. Nah, ketika sudah masuk keranjang, kalian cek dulu nih barangnya sudah sesuai apa belum. Misal kalian tadi masukin barangnya sepatu size 40, tapi ternyata ketika di keranjang terganti atau ada double barangnya. Nah, bisa diganti nanti di keranjang. Ketika sudah sesuai, apakah sudah sesuai, kemudian kita pilih check out. Nah, setelah check out, kita pilih pengiriman, masukkan voucher jika ada, pilih pembayaran, klik buat pesanan. Nah, pertama kita pilih pengiriman. Pengiriman ada beberapa pengiriman, contohnya kayak JNE, JNT, si cepat. Nah, itu ya ada beberapa lainnya. Yang itu ada masukkan voucher. Nah, voucher itu biasanya berupa diskon, bisa berupa cashback, atau gratis ongkir. Nah, atau mungkin ada yang lainnya, yaitu ya itulah. Yang pilih pembayaran. Nah, pembayaran ini banyak, kalian bisa lakukan e-money, m-banking, ke supermarket, ya dan sebagainya lah. Klik buat pesanan. Lakukan pembayaran yang sesuai Anda pilih. Nah, Anda milihnya apa nih? Misalnya m-banking, ya kalian bayar lewat m-banking. Kalau misalnya bayar lewat supermarket, mungkin bisa lewat Indomaret atau Alfamart. Kalau lewat Shopee Pay, ya tinggal kalian klik Shopee Pay, nanti kalian disuruh masukkan PIN-nya. Jika COD, lakukan pembayaran ketika barang sampai. Nah, jadi ada opsi pembayaran yaitu COD cek dulu. Untuk sekarang ada cek dulu ya, kalau dulu kan tidak ada ya. Untuk sekarang bisa dicek dulu, ketika sudah dicek apakah sesuai dengan barang yang tertera di aplikasi tadi yang digambar, apakah sesuai dengan yang ada di gambar. Jika sesuai, bayar. Jika tidak sesuai, silakan balikan ke kurir. Seperti itu yang saya tahu ya, ketika kalian memilih pembayaran menggunakan COD. Oke, ya di sini kita pakainya m-banking atau Shopee Pay dah ya. Pembayaran sesuai Anda pilih. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian pakai Shopee Pay atau m-banking, aplikasi akan mengkonfirmasi otomatis pembayaran. Nah, biasanya, ini ada nih, akan ada pemberitahuan pembayaran sukses dan barang sedang dikemas. Nah, biasanya tuh di di layar HP kalian tuh akan ada pemberitahuan pembayaran sukses. Nah, ketika kalian klik, nah itu biasanya ada nampil barang sedang dikemas atau barang sudah dikemas sedang menunggu kurir. Nah, yang terakhir akan tunggu barang Anda datang. Selesai. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, slide selanjutnya ada algoritma dalam bentuk pseudokode. Nah, jadi di bagian ini itu lebih kita strukturkan lagi. Yang kayak tadi kan ada input, proses, output. Nah, jadi lebih kita strukturkan lagi, biar lebih jelas lagi gimana gitu ya. Nih, di sini ada inisialisasi atau input. Ada 3 ya, maksudnya 3 tuh ada masuk aplikasi, login, cari barang yang akan Anda beli. Yang kedua, proses. Pilih barang yang akan Anda beli dan masuk ke keranjang. Cek keranjang apakah sudah sesuai, kemudian pilih check out. Lakukan pembayaran sesuai yang Anda pilih. Jika COD, lakukan pembayaran ketika barang sampai. Nah, itu proses. Yang ketiga ada output. Nah, di sini output ada 3 juga ya, yaitu aplikasi akan mengonfirmasi otomatis pembayaran, akan ada pemberitahuan pembayaran berhasil dan barang sedang dikemas. Nah, yang terakhir tunggu hingga barang datang. Oke. Nah, jadi struktur output ini struktur yang terakhir ya. Nah, ada 3 juga sama semuanya ya. Oke, lanjut aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maafkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.